Pengen sepatu lari tapi enak juga buat jalan? Ini dia first impressionnya Hoka Bondi 9. What's up Runhood family, welcome back to Runhood YouTube channel with Zara, host magang di Runhood. Oke, jadi kali ini gue mau bahas running atau walking shoes yang belakangan ini sedang ramai. Mungkin karena praktis, bisa setelah kerja langsung dipakai lari dan tinggal ganti baju doang, atau karena pelari pemula yang semakin bertambah dan membutuhkan sepatu yang multifungsi. Nah, kalau kalian lagi cari sepatu yang enak buat lari dan jalan, Hoka Bondi 9 ini terbaik di kelasnya. Oke, disclaimer, sepatu ini dikasih sama brand, tapi first impression semua pure dari Runhood tanpa campur tangan brand atau siapapun. Hoka Bondi ini rilis pada tahun 2011 silam, dan Hoka Bondi ini merupakan sepatu yang legendaris dan disukai pelari pengguna Max Cushion. Setelah Hoka Bondi 8 yang muncul pada tahun 2022 lalu, akhirnya Hoka mengeluarkan iterasi ke-9 dari seri ini. So, setelah nunggu kurang lebih selama 2 tahun, akhirnya Hoka Bondi 9 ini muncul. Dan apa aja sih upgrade-nya? Ini dia first impression Hoka Bondi 9. Lanjut, kita bahas sepatunya, tapi ini dipinggirin dulu. Upgrade di Bondi 9 ini terjadi secara menyeluruh, mulai dari upper yang sekarang berbahan knit dengan ventilasi yang banyak, mulai dari bagian toe box, kemudian ada ventilasi di bagian tang dan di bagian samping. Nah, menurut gue upgrade dari seri Bondi 9 ini breathable untuk di iklim tropis, karena dengan banyaknya ventilasi di bagian upper ini memberikan sirkulasi udara yang baik untuk masuk ke dalam sepatu ini. Fitnya narrow khas Hoka, jadi kurang ramah untuk wide foot, tapi bisa diakali dengan upsize. Tapi dari segi feel dan look, Hoka Bondi 9 ini masih bulky. Cukup banyak padding juga di bagian collar dan heel. Di bagian collar dan heel ini ada support juga yang lumayan stiff, jadi ngebantu buat stability sepatu. Dan padding yang empuk ini mungkin kegunaannya untuk mengurangi blister. Nah, di bagian depannya ini ada reflection material, kalian bisa lihat ya fans. Ini tuh cocok ya kalau untuk digunakan di malam hari. Jadi ketika di malam hari kalau kena cahaya ini akan mantul. Fitted sepatu yang tight membuat kaki tidak mudah bergeser, dan ini juga bisa menambah stability dari sepatu ini. Menurut gue ini warnanya lucu sih ya, warna ungu lilac, cocok untuk dipakai buat cewek-cewek. Habis itu colorways-nya juga banyak, apalagi ada warna-warna netral seperti yang full black seperti Dr. Tirta kemarin pakai, dan ada yang white-nya juga. Jadi bisa dipakai untuk ngantor bisa, setelah itu lari juga bisa. Jadi ini sepatu emang bisa digunakan untuk segala macam aktivitas. Oke, lanjut ke menu utamanya. Midsole dari Hoka Bondi 9. Midsole Hoka Bondi 9 dapat upgrade yang signifikan. Berbekal supercritical EVA midsole yang lebih bouncy dan responsif jika dibandingkan dengan Hoka Bondi 8 yang outdated material EVA-nya. Bondi 9 ini punya heel stack 43 mm, kemudian forefoot stacknya ada di 39 mm, dan dropnya ada di 5 mm. Dan pantas saja sepatu ini dapat title sepatu Max Cushion. Stacknya lebih tinggi 2 mm dari yang sebelumnya, tapi dia ini tetap pertahanin karakternya sebagai sebuah Bondi yang plush. Base midsole-nya cukup lebar dan tinggi buat pertahanin stabilitasnya. Rockernya juga nggak agresif, bikin sepatu ini nyaman untuk dipakai jalan, atau bisa juga dipakai untuk easy atau recovery run. Kemudian lanjut ke bagian outsole-nya. Outsole Hoka Bondi 9 patternnya meliputi bagian samping dengan exposed foam midsole di bagian tengah. Outsole dari Hoka Bondi 9 ini full terbuat dari rubber yang bikin sepatu ini nge-grip dan oke dipakai untuk hujan atau jalanan basah. Sepatu dengan ukuran 41/3 ini dengan berat, bentar kita ukur dulu ya fans. Ukurannya ada di, kita lihat ya fans, ada di 275,5 gram. Ini termasuk ringan ya untuk
sepatu Max Cushion. Dan yang buat tanya-tanya, berapa sih harga dari Hoka Bondi 9 ini? Harga dari Hoka Bondi 9 ini ada di Rp2.999. Dengan fitur di atas dan harga segitu ya sepatu ini worth it lah. Apalagi buat kalian yang suka praktis-praktis. Nah, kemungkinan sepatu Bondi 9 ini feel-nya sama dengan sepatu New Balance yang 4V5. Itu mirip-mirip ya, sepatu Max Cushion juga. Tapi bedanya New Balance itu harganya lebih murah. Ya, ada di Rp2.599.000. Gimana fans? Dengan harga Rp2.999.000 alias 3 juta kurang 1.000, kalian bisa dapetin sepatu ini. Menurut kalian worth to buy gak fans? Mahal atau terjangkaunya itu relatif ya fans. Tapi buat kalian yang lagi cari sepatu Max Cushion, sepatu Bondi ini layak diperhitungkan karena bisa dipakai buat daily trainer, easy atau recovery run, dan bisa juga dipakai jalan-jalan atau dipakai sebagai walking shoes. So kesimpulannya sepatu ini itu cocok buat dipakai easy run, daily run, long slow distance, dan dipakai untuk harian juga oke, dipakai kerja juga oke banget kan. Secara keseluruhan, setelah nunggu 2 tahun lamanya, Hoka Bondi 9 ini dapat upgrade yang solid dari iterasi sebelumnya. Gimana menurut kalian? Apakah perlu full review pemakaian dari Hoka Bondi 9 ini? Tulis di kolom komentar. Dan gue Zahra, pamit undur diri, and bye for now.